Selamat pagi pemirsa podcast di manapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara podcast RRI Manokwari hari ini, dan saya Nelly Mansura bersama Anda selama 30 menit ke depan. Saat ini sudah hadir bersama-sama dengan saya di ruang podcast. Iya, kita sapa dulu nih ya buat Mbak dan Masnya nih. Ya, sudah bersama-sama dengan saya ada Mbak Diana Ardila. Saya panggilnya apa nih? Diana, Mbak. Mbak Diana ya. Iya, staf administrasi kepesertaan. Dan juga ada Mas Ade Yulianto, relation officer ya. Iya. Iya. Saya panggilnya Mas Ade nih. Boleh, Mas Ade saja. Mas Ade dan Mbak Diana nih. Terkait topik kita yaitu tentang persyaratan kepesertaan JKN bagi pemohon SKCK. Kalau saya sendiri jujur nih saya baru dengar nih. Iya, baik. Tentunya pemirsa podcast dan juga netizen pastinya juga bertanya-tanya, wah, kenapa nih BPJS ada kaitannya dengan SKCK nih? Karena kalau kemarin-kemarin kan tidak ya. Saya dengar-dengar kan ini kan per 1 Agustus nih. Agustus 2024. Bagaimana nih ceritanya sampai bisa BPJS terutama untuk pengurusan SKCK bisa sinkron dengan BPJS? Mbak Diana dulu. Oke. Baik Mbak, jadi sebenarnya kenapa sih tiba-tiba ada muncul persyaratan bahwa kepesertaan JKN KIS wajib aktif pada saat pengusulan SKCK ya Mbak ya. Jadi sebenarnya itu pada dasarnya, pada awalnya itu ada namanya Inpres nomor 1 tahun 2022, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 Mbak. Nah di situ menginstruksikan kepada jajarannya atau lembaga-lembaga kementerian termasuk dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk mendukung program jaminan kesehatan. Salah satunya ini merupakan suatu upaya dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap masyarakat itu sudah terpenuhi haknya, yaitu hak memiliki jaminan kesehatan. Nah dari situlah kemudian Kepolisian RI menurunkan Perpol atau Peraturan Polisi nomor 6 tahun 2023 Mbak. Yang isinya itu bahwa apabila pengurusan SKCK atau surat keterangan catatan polisi, maka wajib menunjukkan status keaktifan peserta dari program jaminan kesehatan, begitu Mbak. Jadi kenapa sekarang sudah muncul ya itu Mbak, karena upaya dari pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakatnya memiliki jaminan kesehatan. Berarti ini ada kaitannya dengan program JKN KIS BPJS Kesehatan juga. Betul Mbak, seperti itu. Jadi nanti pada saat peserta dia mau mengusulkan untuk pembuatan SKCK, maka nanti dicek tuh status kepesertaannya aktif atau tidak, sehingga nantinya kalau ke depannya misalnya mereka sakit, mereka sudah memiliki kartu jaminan kesehatan dan aktif, sehingga tidak ada masalah pada saat mengakses layanan kesehatan. Dan ini wajib ya? Benar Mbak. Wajib per 1 Agustus 2024 ya. Betul. Kita ke Mas Ade nih. Mas Ade. Iya. Baik, untuk Mas Ade nih, kira-kira siapa saja nih sasaran dari peraturan polisi nomor 6 tahun 2023 ini? Iya, izin Mbak. Jadi untuk sasaran terkait implementasi untuk Perpol 6 tahun 2023 ini sebenarnya keseluruhan Mbak. Jadi semua peserta atau penduduk yang akan mengurus SKCK itu memang harus terdaftar di BPJS Kesehatan atau kepesertaannya aktif. Nah, untuk siapa saja ya semua yang pemohon membuat SKCK. Jadi di sini sistemnya kita mengecek status keaktifan peserta sih. Jadi kalau yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar itu kami cek status kepesertaannya. Nah kalau misalnya yang sudah aktif ya itu kan langsung proses untuk pembuatan SKCK. Nah untuk yang tidak aktif setelah kita cek, nah itu kami arahkan untuk proses pendaftaran agar status kepesertaannya berubah menjadi aktif. Jadi semua pemohon SKCK baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Berarti dicek kembali status datanya. Betul. Jadi kalau Mbak nih misal Mbak mau menerbitkan SKCK terus Mbak ternyata sudah terdaftar. Nah itu tetap kita cek status kepesertaannya. Nah, kami setelah kami cek di sistem, oh ini Mbak statusnya aktif. Nah itu berarti tinggal Mbak melanjutkan proses SKCK atau pembuatan SKCK. Nah kalau misalnya ada peserta yang ternyata dicek belum aktif, nah itu kami juga cek dan kami arahkan untuk pendaftaran proses pembuatan atau
penerbitan SKCK-nya. Tapi kalau yang sebelumnya, yang sebelum per 1 Agustus ini, itu tadi dicek datanya kembali. Nah, kalau ada yang umpamanya ada yang bermasalah, misalnya mungkin ada yang tertunggak. Iya. Ya, jadi kalau status kepesertaan kan ada macam-macam ya, Mbak ya, termasuk peserta mandiri dan punya tunggakan. Ya, Nah, ini itu peserta mandiri. Kira-kira siapa aja nih yang bisa akses ke sini untuk program BPJS yang asinkron dengan pembuatan SKCK ini? jadi semua, Mbak. Jadi kita tidak melihat segmen mandiri saja, misal. Jadi all segmen. Jadi baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, kemudian status kepesertaan PBI, misal. PBI itu kan penerima bantuan iuran ya yang dari pemerintah. Kemudian segmen swasta atau pekerja, misal. Kemudian segmen yang tadi Mbak sebutkan peserta mandiri punya tunggakan. Itu semuanya kita cek, Mbak. Jadi kita tidak melihat status kepesertaannya dia sudah terdaftar ataupun belum. Jadi semua kita cek menggunakan NIK, kita cek di sistem kami. Kalau yang sudah terdaftar itu bisa langsung pembuatan SKCK atau penerbitan SKCK. Nah, kalau yang belum terdaftar atau punya tunggakan, itu kami mengarahkan atau menyediakan berbagai kanal untuk proses pendaftaran atau keaktifan kembali, Mbak. Untuk ini nih, apa pelimpahannya semua ke BPJS? Apa masih ada kolaborasi juga dengan kepolisian? Apa dilimpahkan semua pure langsung ke BPJS saja yang urusannya untuk SKCK-nya, Mbak Diana? Baik, untuk implementasinya kan sebenarnya ini di kepolisian ya, Mbak. Baik itu Polres, Polda maupun Polsek yang menangani urusan SKCK. Jadi nanti di sana itu sebenarnya yang mengurusi langsung petugas yang pengurusan SKCK. Langsung petugasnya. Kami BPJS Kesehatan itu memberikan fasilitas berupa portal, dalam hal ini portal untuk mengecek status keaktifan. Jadi nanti pada saat misalnya si peserta datang menuju loket untuk mengusulkan SKCK, si petugas kepolisian yang baik itu di Polres, Polda maupun Polsek nanti bisa mengecek keaktifannya di situ, Mbak. Jadi yang seperti yang dikatakan Mas Ade bahwa nanti akan dicek kepesertaannya, apabila aktif maka bisa dilanjutkan untuk proses pembuatan SKCK, dan misalnya ditemukan ternyata tidak aktif nih, nanti tetap bisa dilanjutkan untuk proses pengurusan SKCK sambil mengurus untuk keaktifannya, seperti itu, Mbak. Ya, pasti kan bagi masyarakat awam nih, kenapa sih nggak kemarin-kemarin, kenapa sih nggak dari dulu? Ya, kira-kira apa sih tujuan yang mendasari terbitnya Porpol ini, mengapa harus dilakukan? Ya itu, Mbak, balik lagi kan ini kan BPJS ini atau Program Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan program nasional, Mbak, di mana tuh sebenarnya tujuan negara itu memastikan seluruh masyarakatnya memiliki jaminan kesehatan nasional. Karena apa? Karena salah satu hak dari manusia itu adalah memiliki hak sehat, maksudnya hak sehat, sehingga bagaimana caranya negara itu mewujudkan haknya setiap warga negara atau manusia itu, yaitu dengan memiliki jaminan kesehatan. Maka itu Perpol ini baru turun di tahun 2023 dan sudah dilakukan implementasi atau uji coba dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, dan kemudian diimplementasikan seluruh Indonesia per 1 Agustus 2024 ini, Mbak. Ya, dan untuk alurnya sejauh ini persiapan implementasi peraturan polisi nomor 6 tahun 2023 ya, Mas Ade. Jadi untuk alur penerbitan SKCK itu sebenarnya tidak ada perubahan, Mbak. Tidak ada perubahan. Jadi kami hanya menambahkan untuk pengecekan status kepesertaan saja. Jadi alur semuanya masih sama terkait penerbitan SKCK pada sebelumnya. Jadi di sini untuk penambahan yaitu sesuai implementasi dari Perpol 6 ya tahun 2023 itu terkait status keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pemohon SKCK. Jadi penambahannya hanya untuk pengecekan status keaktifan saja sih. Jadi kalau yang belum terdaftar, belum aktif, nah itu kami usahakan atau kami bantu untuk aktivasi kepesertaannya. Seperti itu. Ya, tadi kan Mbak Diana sempat katakan agar masyarakat dengan peraturan polisi nomor 6 ini Program Jaminan Kesehatan Nasional yang melatar belakangi juga mendasari terbitnya peraturan ini kaitannya dengan program JKN KIS BPJS Kesehatan. Tadi agar masyarakat bisa agar masyarakat atau warga negara Indonesia ini terpenuhi haknya. Ya, karena hak dasar sebagai warga negara itu adalah hak sehat. Nah, melalui apa? Yaitu melalui program jaminan kesehatan ini. Jadi program jaminan kesehatan ini merupakan program nasional
Sehingga ya itu Mbak, diturunkanlah instruksi-instruksi sampai dengan Perpol nomor 3 tahun 2020, Perpol 6 tahun 2023. Dan ini juga merupakan turunan dari instruksi ini ya. Presiden ya. Presiden, nomor 1 betul. tahun 2022. Iya, dan untuk tujuan utama dari penerapan persyaratan kepesertaan JKN aktif nih bagi pemohon SKCK, Mas Ade. Jadi sebenarnya pada prinsipnya terkait persyaratan status keaktifan peserta itu tidak mempersulit bagi pemohon pembuatan SKCK. Jadi ini sesuai dari ini aja sih, sistem di BPJS Kesehatan itu kan ada sistem protection ya atau perlindungan. Jadi sebenarnya tujuan dari implementasi Perpol ini ya untuk memastikan pemohon pembuatan SKCK dapat terlindungi ketika dia sakit. Istilahnya kan sedia payung sebelum hujan ya. Jadi ya terus juga pemohon SKCK juga ya istilahnya mereka masyarakat umum. Jadi pasti mereka juga ya kita tidak mengharapkan masyarakat sakit. Cuman kan ini sistem di BPJS Kesehatan yaitu sistem protection atau perlindungan. Jadi ya sedia payung sebelum hujan, seperti itu sih. Jangan kehujanan ya. Iya. Baik pemirsa podcast, masih bincang-bincang kita dengan kedua narasumber kita, Mbak Diana dan juga Mas Ade nih. Iya. Peraturan ini diterapkan di mana aja nih? Untuk apa ini? Implementasi per 1 Agustus itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, iya, tanpa terkecuali. Betul. Nah ini yang saya mau tanyakan lagi nih. Nanti kan pasti masyarakat, wah kok tambah ribet ya. Kok sekarang segala sesuatunya udah begini aja, disinkronkan begini aja. Pasti kan ada tanggapan untuk menepis tanggapan seperti itu. Pasti kan sudah punya senjata nih. Iya, Mbak Diana dulu deh. Baik, kalau misalnya dibilang ribet, enggak juga ya Mas ya. Karena kita itu hanya memastikan setiap pemohon itu mempunyai kartu jaminan kesehatan dan aktif. Jadi sebenarnya kita itu kita BPJS Kesehatan maupun Kepolisian RI itu sebenarnya membantu si masyarakat sendiri untuk sadar bahwa kartunya itu aktif atau tidak. Biasanya kan masyarakat nih kalau misalnya punya kartu JKN anggapannya aktif aja. Nanti pada saat berubah terus tidak aktif terus marah-marah. Iya, benar. Nah, dengan adanya Perpol ini pada saat mereka sambil mengurus SKCK, mereka juga bisa mengecek keaktifan kepesertaan mereka, Mbak, kayak gitu. Nah, ribet nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ribet, Mbak, malahan membantu banget. Jadi kalau misalnya mereka mau ngecek, cukup dengan mobile JKN saja, aplikasi kami. Cukup screenshot melalui mobile JKN, ataupun misalnya kalau mereka nggak bisa download aplikasi, mereka bisa men-screenshot atau mengecek status kepesertaannya melalui layanan administrasi WA kami yang biasa kami sebutkan dengan Pandawa, kayak gitu. Nah, misalnya pun ternyata mereka tidak aktif nih kepesertaannya. Kalau misalnya dia kepesertaannya tidak aktif, tidak mentok sampai situ, Mbak, untuk pengurusan SKCK. Misalnya nih dia statusnya tidak aktif, maka dia bisa melanjutkan proses pembuatan SKCK. Nanti pada saat dia mau menerima SKCK, dia wajib menunjukkan status kepesertaannya yang sudah aktif. Jadi tidak terkendala gitu loh Mbak dalam pengurusan SKCK, seperti itu. Nanti untuk misalnya mereka mau mengaktifkan kembali nih, atau misalnya mereka tertunggak, nah itu mereka bisa mengakses layanan administrasi kami melalui WA ataupun melalui mobile JKN. Jadi tidak perlu datang ke BPJS Kesehatan apabila kantornya jauh. Seperti itu. Mas Ade yang ditambahkan? Tambahan saja. Jadi di sini kami juga membantu para pemohon SKCK ya terkait identifikasi status kepesertaan pemohon SKCK. Nah, di sini dengan adanya pengecekan status keaktifan kepesertaan ini, kami bisa melihat nih, oh ini si yang bersangkutan harus terdaftar ke segmen apa. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu kan ada beberapa segmen ya, baik itu peserta mandiri, kemudian pekerja, kemudian bantuan dari pemerintah. Nah itu kami juga bisa mengidentifikasi, oh yang bersangkutan layak nih dapat bantuan dari pemerintah daerah. Nah itu nanti kami bisa mengarahkan untuk pendaftaran sebagai bantuan penerima penerima bantuan iuran dari Pemda Kabupaten, seperti itu. Karena di Pemda juga ada penganggaran dan kuota, Mbak. Jadi jadi pemerintah daerah Kabupaten Manokwari khususnya itu juga menyediakan anggaran dan kuota untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang kurang mampu. Jadi kalau setelah dicek nih ternyata si pemohon belum terdaftar status kepesertaannya, kemudian setelah diidentifikasi kemudian sudah diverifikasi ternyata yang bersangkutan layak dapat
status kepesertaannya menjadi bantuan dari pemerintah. Nah, itu bisa didaftarkan untuk jadi tanggungan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten seperti itu. Nah ini apakah peraturan ini berlaku untuk semua jenis SKCK? Misalnya untuk pencari kerja yang baru mau melamar pekerjaan, ya kan? Itu tadi saya bilang Mbak Diana, kan nanti mereka ribet kita mau, sedangkan waktu udah waktu, misalnya mau daftar pekerjaan nih, waktunya udah mepet. Sedangkan kita harus cek dulu kepesertaan kita aktif apa enggak, terus tiba-tiba berhubungan dengan SKCK. Jadi kalau menurut orang awam kan mungkin seperti itu. Ya, apakah ini untuk semua jenis SKCK? Jadi untuk pembuatan SKCK baru maupun perpanjang SKCK itu wajib ini sih melihat status kepesertaannya. Jadi kami bisa melihat atau mengecek status kepesertaannya. Seperti itu. Berarti silakan. Mbak, untuk pembuatannya juga itu tidak lama. Tidak lama misalnya, ya. Pengecekannya itu cukup menunjukkan aplikasi mobile JKN ataupun screenshot layanan administrasi kami melalui Pandawa di WA, ataupun misalnya nanti bisa langsung bawa kartunya, nanti dicek sama si petugasnya. Berarti langsung ke kepolisian. Iya, langsung ke kepolisian. Jadi nggak usah berarti nggak ribet ke BPJS. Ya. Iya, langsung di tempat. Misalnya kalau dia nggak aktif, yang seperti saya sampaikan tadi Mbak, tinggal cek aja. Ya, tinggal chat WA Pandawa kami, atau enggak misalnya mengakses layanan melalui mobile JKN seperti itu. Jadi tidak perlu ke kantor. Dan itu waktu yang dibutuhkan tidak lama ya Mas ya. Paling 10 menit paling lama itu. Menit saja sih. Nah, ini kan biasanya kalau pengurusan SKCK langsung ke kepolisian itu kan harus ada persyaratan-persyaratan juga. Kaitannya dengan alur layanan SKCK sesuai Perpol ini Perpol nomor 6 tahun 2023 ini, kira-kira berkas apa saja yang harus dipersiapkan juga oleh pemohon? Khususnya untuk JKN ini. Iya, Yaitu cukup menunjukkan screenshot dari layanan WA kami. Pandawa itu. Ya, Pandawa ataupun mobile JKN aja. Cukup tunjukkan aja sih. Berarti cukup tunjukkan itu ya? Iya, nanti si petugas juga ngecek juga melalui portal yang sudah kami sediakan. Ini kan program ini kan baru berjalan per 1 Agustus kemarin. Jadi kalau jalan ke belakang sini kan berarti baru semingguan lah. Pasti kan masih gencar-gencarnya nih harus disosialisasikan juga untuk masyarakat. Ini sudah sejauh mana nih untuk agar masyarakat tahu sudah ada program baru seperti ini? Kami BPJS Kesehatan sudah menyebarkan media melalui media Instagram, Facebook. Salah satunya nih ya. Iya, salah satunya podcast juga ya Mbak ya. Iya. Kemudian kami juga udah menyebarkan spanduk, poster dan roll banner di masing-masing Polres, Polsek maupun Polda seperti itu. Dan juga Mbak, kami selama masa awal-awal ini seminggu ke depan dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kami melakukan pendampingan di seluruh Polda, Polsek maupun Polres. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Jadi kami BPJS Kesehatan mendampingi Polres, Polda ataupun Polsek untuk proses pengecekan seperti itu Mbak. Jadi kami tidak lantas langsung menyerahkan semuanya ke kepolisian, tapi kami mendampingi dulu selama seminggu ini. Nanti jika ada kendala nanti bisa menginformasikan ke kami melalui grup WA seperti itu. Katakanlah kerjasama yang baik lah. Ya, betul. Kami sudah membangun dari awal sebelum implementasinya per 1 Agustus ini Mbak. Nah ini ibarat sebelum perang udah kalah duluan nih. Gini, kan biasanya diharapkan semoga program ini sukses kayak mungkin program-program lain. Apakah ada pikiran, apakah ada kira-kira yang mengganggu juga yang harus menjadi PR juga? Aduh, kira-kira ini berhasil nggak ya dengan program ini? Istilahnya keinginan untuk berhasil itu kan pasti ada nih. Ada kemungkinan juga tidak berhasil. Kira-kira sudah ada apa nih? Langkah apa yang akan ditempuh nih? Mas Adi duluan? Jadi kalau terkait keberhasilan ya, sebenarnya kita nggak melihat keberhasilan atau tidak sih. Jadi di sini kami sistemnya membantu yang tadi sudah kita jelaskan ya, membantu terkait status keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, kami mau melihat atau mengecek status para pemohon SKCK nih. Jadi ya sistemnya sebenarnya bukan mempersulit atau bukan membuat sulit terkait penerbitan SKCK. Jadi di sini dengan Perpol 6 ini, jadi sistem di BPJS Kesehatan ya untuk mempermudah atau membantu mengecek status kepesertaan para pemohon SKCK seperti itu.
Jadi ya tidak melihat berhasil atau tidak sih Mbak. Jadi kita sistemnya hanya membantu saja sih. Seperti itu. Iya, karena kan belum satu perasaan kemarin tuh baru ada nih program ini. Sekarang program ini, terus sekarang per 1 Agustus ada program baru lagi nih. Jangan sampai masyarakat juga bingung kan. Tapi terima kasih untuk Mas Ade dan juga Mbak Diana, jadi masyarakat juga tahu. Terus untuk Mbak Diana nih, Mbak Diana kan tugasnya ini sebagai staf administrasi kepesertaan. Berarti tugasnya juga jadi nambah nih. Iya kan, dengan program ini SKCK ini. Nah ini apakah ini untuk semua penduduk diwajibkan untuk mengikuti program ini? Jadi seluruh penduduk diwajibkan sih Mbak, kan berdasarkan peraturan presiden nomor. Kalau saya diwajibkan nggak? Oh wajib. Nanti kalau misalnya Mbak mau mengurus SKCK itu nanti mengurus sih, Mbak. SKCK. Kalau Mbak kan sebagai pegawai swasta tuh pasti sudah terdaftar ya, tinggal menunjukkan aja sih sebenarnya. Sebenarnya nih kalau di Provinsi Papua Barat ini Mbak, kita sudah capai UHC sih, Universal Health Coverage, dalam arti keaktifan atau pendaftaran peserta di Provinsi Papua Barat sebenarnya sudah hampir 100%. Jadi kemungkinan masyarakat yang ngurus SKCK itu sebenarnya sudah punya kartu Mbak. Sudah punya. Tinggal kita ngecek lagi nih, dia kartunya aktif apa enggak. Karena biasanya si peserta yang kayak saya sampaikan Mbak, biasanya mereka kalau pegang kartu taunya aktif padahal sebenarnya tidak. Nah makanya proses inilah ada di Perpol nomor 6 tahun 2023 ini untuk membantu masyarakat lebih sadar lagi bahwa mereka kartunya aktif atau tidak. Ya gitu Intinya aktif atau tidak, aktif itu atau tidak. Agar bisa lolos ke tahap selanjutnya, yang penting aktif atau tidak, begitu ya. Ya, tapi untuk proses SKCK sekali lagi tidak ini ya Mbak ya, tidak menghambat ya. Oh, tidak menghambat. Misalnya kalau dia statusnya tidak aktif, dia tetap bisa melanjutkan pengurusan SKCK kok. Oh ini. Iya, jadi Mas Adi bisa lebih jelaskan lebih detail lagi. Jadi kalau kepesertaannya tidak aktif masih tetap bisa. Masih tetap bisa. Jadi kita kan mengecek nih si pemohon SKCK, setelah dicek ternyata status kepesertaannya tidak aktif. Itu si peserta bisa tetap melanjutkan terkait pembuatan SKCK Mbak. Jadi untuk sistem atau proses pengaktifannya atau pendaftarannya itu yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Diana, yang tidak lama, hanya membutuhkan beberapa menit saja mungkin melalui WA ataupun screenshot di mobil CKN. Nah, kalau misalnya sudah melakukan proses administrasi tersebut, ya berarti sudah bisa langsung didaftarkan walaupun status kepesertaannya belum aktif. Jadi istilahnya tanpa menghambat ini sih, tidak melihat status kepesertaannya seperti itu. Jadi bisa langsung dilanjutkan untuk pembuatan SKCK-nya. Berarti nggak ada masalah sebenarnya sih. Ada masalah. Cuma proses pengecekannya saja ditambah dari persyaratan-persyaratan untuk pengurusan SKCK Mbak. Ya, sejauh ini bagaimana langkah dari BPJS sendiri? Apakah masih terus harus melakukan sosialisasi atau informasi untuk masyarakat sampai sejauh ini nih, sampai per 8 Agustus nih? Iya, masih. Iya sih, masih, dan ya memang harus sosialisasi ke masyarakat sih. Apalagi kita kan di bagian kepesertaan ya, kita juga tidak. Maksudnya di pekerjaan kami juga ada sosialisasi, entah itu ke badan usaha, entah itu ke pemerintah daerah ataupun masyarakat. Jadi ya kita tidak akan bosan untuk mensosialisasikan ini. Ya, pastinya implementasi peraturan polisi nomor 6 tahun 2023 ya dalam program JKN kan sudah dilaksanakan, sudah dilaksanakan ya. Dan kembali ke sejauh ini nih, sudah ada yang mulai melaksanakan, maksudnya sudah ada yang mulai realisasi, sudah ada ya dari per 1 Agustus kemarin sampai ke tanggal 8 ini sudah ada ya. Jadi memang hubungan kita dan kerjasama dengan kepolisian itu sangat baik Ibu. Jadi sebelum ini launching per 1 Agustus sudah dilakukan sosialisasi bersama dengan Kepolisian RI maupun di daerah-daerah seperti itu. Jadi per tanggal 1 Agustus 2024 itu semua langsung serentak melaksanakan Ibu. Kalau untuk di Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Polda Provinsi Papua Barat sudah melaksanakan serentak di tanggal 1 Agustus 2024. Dan alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini belum ada kendala ya Mas ya? Belum ada kendala ya. Semuanya masih berjalan dengan lancar. Semuanya bisa berjalan lancar ya. Amin, semoga sampai seterusnya. Iya. Ini tadi Mbak Diana sempat mengatakan ada aplikasi Pandawan nih.
Untuk cek aplikasi segala macamnya. Sekarang untuk saudara-saudara kita nih yang dengan keterbatasan teknologi yang ada di pinggiran kota, gimana solusi untuk mereka? Apalagi kan, apalagi putra-putri mereka yang mungkin siap untuk membuat SKCK. Apabila misalnya kan mereka tidak mempunyai gadget atau misalnya nggak punya HP, maka untuk pengurusan keaktifannya kembali bisa mengunjungi kantor BPJS Kesehatan Langsung terdekat. Nah, apabila jauh nih kan ada yang Mbak ya, Iya, kita kan di benar. daerah yang kadang ada yang jauh, maka nanti bisa kami itu BPJS Kesehatan adalah namanya BPJS keliling, Mbak. Nah, itu kami biasanya setiap hari itu ada kunjungan ke kampung-kampung ataupun ke puskesmas. Nah, di situ ada jadwalnya. Nanti mungkin masyarakat bisa terinformasi. Kan kami sebelum kunjungan ke kampung atau ke puskesmas itu memberikan informasi. Nah, disitulah mereka bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan seperti itu. Kalau misalnya mereka tidak punya HP Android kayak gitu, nah mereka punya HP biasa, mereka bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan di call center kami Langsung di 165. Iya, Langsung betul. telepon. Menggunakan pulsa biasa. Iya, pulsa Kalau biasa. seandainya mereka tidak punya HP Android ya. Iya. Iya, Mas Tadi mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin itu saja sih. Jadi sekali lagi untuk terkait Perpol 6 tahun 2023 ini pada prinsipnya tidak menyusahkan para pemohon SKCK. Jadi malah sebenarnya membantu para pemohon SKCK karena dengan adanya Perpol ini si pemohon bisa mengetahui status keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan kayak gitu. Berarti kita pun sendiri bisa mengecek langsung. Bisa. Bisa. Lewat apa nih? Lewat aplikasi. Betul. Jadi kalau misal mbaknya nih sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, mbaknya bisa ngecek lewat aplikasi mobile JKN. Ya, nanti mbaknya kalau misalnya belum download bisa download di App Store atau di Play Store. Nanti mbak bisa melihat status. Mungkin langkah-langkahnya seperti apa nih? Ketika kita sudah mendownload, kan tadinya kan kita belum tahu tentang program ini kan. Sekarang kita baru mau buka langkah-langkah tahapan-tahapannya seperti apa nih? Untuk tahapan Untuk di mobile JKN iya, untuk SKCK, untuk yang langsung berhubungan SKCK ini. Kalau tahapannya ini sih, jadi kalau untuk terkait pembuatan SKCK ini sebenarnya di kita di Polres atau Polsek itu kita sudah menyediakan atau memberikan ini sih portal ke. Oh, sudah ada portal. Iya, jadi ada untuk portalnya. mengecek bisa melalui portal atau lewat aplikasi mobile JKN itu gitu. Iya, Mbak Diana masih ada yang ingin ditambahkan? Iya, dan tadi sudah dikatakan juga bahwa ini semua penduduk diwajibkan ya. Kalau seandainya ada yang nggak mau gimana nih? Padahal kan ini kan memang untuk kepentingan kita semua ya, agar mempermudah akses kita juga ya. Tentunya harapan dari masyarakat juga dengan adanya peraturan yang baru saja ada sejak per 1 Agustus 2024 ini, semuanya bisa terrealisasikan dengan baik ya Mbak Diana ya. Oke. Dan masih ada nih sebenarnya persiapan implementasi peraturan polisi nomor 6 tahun 2023 ini. Tadi kita sudah berbicara mengenai alurnya, mengenai tahapan-tahapannya. Sekarang kalau ada yang ingin ditambahkan masih terkait dengan topik kita ini ya, yaitu tadi berkaitan dengan SKCK. Menurut Mbak Diana gimana? Maksudnya apalagi yang harus digebrak nih? Apalagi yang harus menjadi acuan agar sinkron dengan masyarakat juga mengenai program ini? Ini kan maksudnya kan ini semua sudah berjalan sudah berjalan nih. Tadi kan saya bilang kan pasti ada kerikil, ada hambatan, ada tantangan kan. Dan sejauh ini kan kita maunya pasti semua program ini bisa berjalan dengan baik, berhasil ya kan. Sekarang menurut Mbak Diana, agar masyarakat lebih paham lagi dan bisa mengikuti alur ini, kira-kira gebrakan apa lagi yang mesti di push nih? Biar masyarakat lebih, wah ini ternyata benar-benar bermanfaat nih. Pasti kan ada kita kan istilahnya kita merayu nih. Istilah kasarnya itu kan gimana kita mau dekat dengan seseorang kalau kita nggak rayu dengan kata-kata yang manis misalnya. Sekarang dari BPJS sendiri selain dengan sosialisasi mungkin ada apa lain gitu yang bisa masyarakat harus bisa nih kita ini.
Jadi Mbak, kalau misalnya kami itu selain kayak sosialisasi gitu langsung ke masyarakat atau melalui Ini media, bukan door to door ya? door to door. Maksudnya datang langsung ke Dari rumah, dari rumah Oh, enggak iya. ya? Biasanya kami sosialisasi, Oh, sosialisasi, kolektif sih, Mbak. ah. Misalnya kalau di kelurahan gitu kami kumpulkan masyarakat untuk datang seperti itu. Kami juga memberikan informasi di media-media sosial. Selain informasi general, misalnya terkait dengan informasi-informasi, kami juga memberikan informasi terkait dengan testimoni, Mbak. Jadi untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat pentingnya program jaminan kesehatan. Jadi ada testimoni-testimoni dari peserta yang sudah pernah menggunakan JKN ini, sehingga nanti masyarakat bisa melihat sebenarnya manfaatnya seperti apa, seperti itu sih, Mbak. Berarti Mbak Diana ini yang per 1 Agustus ini untuk seluruh Indonesia baru ya? Seluruh Indonesia Seluruh serentak, Mbak. Indonesia. Oh berarti serentak nih, Serentak seluruh Indonesia. bukan di Manokwari aja, tetapi semua Di semua, seluruh. betul. Oh, berarti semua juga sudah mulai gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan juga ya, dari Sabang sampai Merauke ya? Betul, Mbak. Bahkan sosialisasinya atau penyebaran media informasi itu sudah dilakukan Sudah sebelum? dari bulan Mei, Mbak. Oh dari bulan Mei. Ya, karena sudah ada uji coba di 6 Polda. Kalau kita di Polda Papua Barat itu di Sorong. Sorong. Kayak gitu. Oh, Itu sudah jadi pernah sebenarnya ya? sudah kita lakukan secara masif dari bulan Mei sampai dengan sekarang. Dan hasilnya Dan hasilnya setelah dilakukan uji coba itu positif, Mbak. positif ya? Tidak ada kendala yang cukup signifikan, maksudnya adalah penolakan dari masyarakat. Ya, itu tidak dia. ada sih, Mbak. Belum ditemukan seperti itu. Bahkan tingkat keaktifan dari peserta itu naik, Mbak. Oh. Jadi dulunya mereka nggak tahu bahwa kepesertaan mereka itu non aktif. Pada saat adanya Perpol ini mereka jadi sadar bahwa kartunya tidak aktif dan langsung mengurus untuk mengaktifkan lagi kepesertaannya kayak gitu. Berarti manfaatnya luar biasa sekali Iya, nih ya? manfaatnya luar biasa, Mbak. Karena kalau nggak kayak gitu kita kadang-kadang nggak Iya, sadar ya. benar. Kalau sakit aja baru sadar kayak gitu. Saya aja baru tahu kemarin begitu dilihat. Baru tahu nih kalau ada, oh ini baru kemarin ya 1 Agustus. Kemana aja dirimu? Iya. Mas Ade masih ada yang tambahkan? Cukup sih. Oh udah cukup. Kita closing statement. Siap. Oke, kita dari Mbak Diana dulu deh. Baik, bagi masyarakat Provinsi Papua Barat, jangan khawatir terkait dengan Perpol ini. Nanti kalau misalnya mau mengurus SKCK, dipastikan bahwa kepesertaan JKN-nya aktif ya. Gimana caranya? Caranya kita langsung aja download aplikasi mobile JKN. Nanti di situ lihat tuh status kepesertaan kita aktif atau tidak. Kemudian kalau kita tidak bisa download aplikasi, kita juga bisa mengakses layanan administrasi BPJS Kesehatan melalui WA, yaitu Pandawa. Nanti untuk nomornya 0811 8 165 165. Nanti di situ Bapak Ibu bisa masukkan nick-nya. Nanti kelihatan tuh Bapak Ibu statusnya kepesertaannya aktif atau tidak. Jika tidak aktif jangan khawatir. Kita bisa langsung mengakses layanan Pandawa tadi ataupun aplikasi mobile JKN untuk mengaktifkan kartu JKN kita. Sehingga nanti untuk proses selanjutnya tidak ada kendala seperti itu. Mas Ade. Mungkin ada tambahan sedikit Iya. aja, Mbak. Jadi pada dasarnya untuk Perpol 6 tahun 2023 ini sebenarnya kita untuk mau membantu masyarakat apalagi khususnya untuk pemohon SKCK, yaitu agar masyarakat mengetahui status kepesertaan. Jadi masyarakat juga bisa atau kita bisa mengidentifikasi status kepesertaan yang bersangkutan mau didaftarkan di segmen apa nih, karena pasti ada beberapa yang sudah terdaftar, entah itu peserta mandiri atau peserta pekerja misal. Nah, terus peserta mandiri punya tunggakan, nah itu kan banyak masyarakat yang belum menyadari ya, belum tahu atau belum menyadari terkait hal tersebut. Jadi ya pada dasarnya kami juga membantu masyarakat untuk mengetahui status kepesertaannya seperti itu. Jadi kami harapkan tidak beranggapan kalau ada tambahan terkait pengecekan ini mempersulit para pemohon SKCK. Jadi sebenarnya malah memperbantu untuk melihat status kepesertaannya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Diana, Mas Ade. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, Iya, Mbak. nanti kita jumpa lagi di topik lainnya. Siapa tahu ada program baru lagi. Iya, baik. Pemirsa podcast RRI Manokwari, demikian bincang-bincang kita dengan kedua narasumber kita. Apresiasi yang luar biasa. Semoga kita nanti ketemu lagi ya. Jangan bosan-bosan datang ke RRI. Iya, terima kasih sekali lagi, dan pastinya untuk menuju keberhasilan tidak ada yang instan. Step by step untuk menuju sukses. Saya Nelly Mansora. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih, Selamat siang. Mbak.